Fadli, ia mengangkat televisi dari atas sebuah kardus. Menggotongnya beberapa detik sembari berjalan ke pinggir mobil bak terbuka. Fadli lalu menyerahkan televisi itu kepada Ali, anak pertamanya. Sementara Ali yang sudah berdiri di bawah pinggiran mobil seri tadi menerima televisi dan membawanya ke dalam rumah. Terlihat rumah besar 2 lantai berwarna putih bersih yang masih tercium bau catnya, bercampur dengan wangi batang pohon yang baru saja ditebang. Dan sudah sejak dari pagi pemilik rumah tersebut selesai mempercantik tampilan luar rumahnya. Saat Ali meletakkan televisi di atas meja di ruang keluarga yang luasnya 6 kali 6 meter, Nia, istri Fadli, terlihat sedang mengangkat kompor ke atas meja semen yang menempel di dapur dinding, menarik selang gas yang sudah menempel di kompor, kemudian memasukkannya ke sebuah lubang untuk menyambungkannya pada tabung gas. Sementara Ali, ia kembali keluar rumah dan membantu ayahnya menyelesaikan proses pindah rumah. Fadli, ia kembali lagi ke tumpukan barang di bak mobil dan sekarang mengambil kardus yang sebelumnya menjadi meja televisi. Benar, tugas Fadli masih banyak. Masih ada 5 kardus dan 3 meja yang masih ada di atas bak mobil. Beberapa saat kemudian dari kejauhan Fadli melihat seorang pria berjalan mendekati mobil bak tempatnya berada. Fadli sudah mengenalinya, dan namanya adalah Yanto, tetangga selang 3 rumah dari rumah baru yang disewanya itu. Loh, saya kira besok pindahannya, Pak. Akhir pekan, ujar Yanto ketika sudah berdiri di tepi bak mobil, berbarengan dengan Ali yang juga sampai di tempat tadi ia berada. Maunya sih begitu, Pak. Tapi rumah saya yang sebelumnya habis kontrak pas hari ini, jadi besok harus sudah kosong. Makanya saya pindahan hari ini, jawab Fadli sembari menyerahkan kardus bertuliskan peralatan dapur pada Ali. Yanto, nampak ia mengamati mobil bak terbuka yang berisi perabotan rumah keluarga Fadli. Gak sewa kuli angkut, Pak? Tanya Yanto. Enggak, Pak. Soalnya barang-barang saya juga nggak terlalu banyak. Bisalah diangkut sama saya dan anak-anak, jawab Fadli. Yanto kemudian melihat Ali yang keluar masuk rumah. Ia lalu mengamati rumah besar yang kini mulai ditempati keluarga Fadli. Akhirnya ada juga yang nempatin rumah ini. Udah lama banget kosongnya. Kayaknya lebih dari 10 tahun deh, ujar Yanto yang masih memperhatikan rumah besar yang ada di hadapannya. Rencana tinggal lama, Pak? Tanya Yanto kemudian. Iya, Pak, jawab Fadli sembari memberikan kardus bertuliskan punya Hani pada Ali. Saya pindah ke sini dengan rencana tinggal jangka panjang. Rumahnya besar, kamarnya banyak dan harga sewanya murah. Saya sering pindah rumah karena harga sewa rumah-rumah sebelumnya selalu naik tiap tahun, tapi tidak sepadan dengan kenyamanannya. Ada yang kamarnya cuma 2, padahal keluarga saya kan butuh setidaknya 3 kamar. Makanya rumah Kevin ini idaman banget buat saya dan keluarga. Karena ada 5 kamar,
Jadi semua anak dan ayah saya punya kamar masing-masing. Ujar Fadli menjelaskan panjang lebar. Terlihat Yanto mengangguk-angguk. Kemudian perhatiannya teralihkan pada seorang wanita berperawakan gemuk berjalan gagah ke arah Fadli dan Yanto. Jadi ini tetangga baru kita, Pak. Ujar perempuan itu pada Yanto. Pak Fadli, ini Ibu Basuki tetangga sebelah rumah saya. Yanto berinisiatif memperkenalkan. Sementara Fadli menyapa Ibu Basuki dengan senyuman. Semoga betah lama tinggal di sini ya, Pak. Penghuni-penghuni sebelumnya nggak pernah ada yang tinggal lama di rumah ini. Celetuk Bu Basuki sembari ikut mengamati rumah besar di hadapannya itu. Nampak ekspresi Bu Basuki sama persis dengan Yanto. Khawatir dan takut. Loh, memangnya kenapa, Bu? Harga sewanya makin lama makin naik ya? Tanya Fadli penasaran. Matanya bergantian menatap Yanto dan Bu Basuki. Selamat siang, Pak, Bu. Hingga tanpa mereka sadari, pemilik rumah yang disewa Fadli, Kevin Ho, dia sudah berdiri di belakang Yanto dan Bu Basuki, yang sontak membuat dua orang yang disebut belakangan terperanjat ketika melihat Kevin Ho. Selamat siang Pak Kevin, balas Yanto. Siang Pak Kevin, Bu Basuki menyapa balik. Nampak Fadli pun turun dari bak mobil dan menyalami Kevin Ho. Oh, ternyata Pak Yanto dan Bu Basuki sudah kenalan sama Pak Fadli. Ucap Kevin Ho sembari tersenyum. Mereka ini tetangga yang baik, Pak Fadli. Selalu membantu kalau tetangga kesusahan. Ujarnya lagi. Ah, namanya juga tetangga, Pak. Pasti harus saling bantu dong. Ucap Yanto. Hingga tidak berapa lama kemudian sebuah motor modifikasi lewat dan mengeluarkan suara bising. Itu membuat mereka berempat memilih diam daripada harus mengulang perkataan. Katanya penghuni-penghuni yang dulu nggak ada yang tinggal lama di sini ya, Pak? Tanya Fadli kepada Kevin Ho. Yanto dan Bu Basuki saling tatap. Suasana canggung mendadak tercipta di antara mereka. Entah Kevin Ho merasakannya juga atau tidak. Pak Fadli, maaf, saya lupa kalau lagi masak. Saya tinggal dulu ya. Ucap Bu Basuki mengantisipasi kecanggungan yang ada. Mari Pak Kevin. Ujar Bu Basuki lagi. Ia kemudian berjalan buru-buru menjauh menuju rumahnya. Kalau begitu, silahkan diteruskan kegiatannya Pak Fadli. Saya takut malah mengganggu. Mari Pak Kevin. Pamit Yanto dan ikut berbalik badan lalu pergi. Sontak Fadli merasakan kejanggalan dari sikap para tetangga barunya itu. Ia kemudian melirik Kevin Ho yang hanya senyum menatap kepergian Ibu Basuki dan Yanto. Jadi benar Pak,
kalau penghuni-penghuni yang sebelumnya nggak ada yang pernah tinggal lama di rumah ini? Ujar Fadli kembali bertanya. Sementara Kevin Ho, ia hanya tersenyum sembari masih melihat punggung Yanto yang menghilang dari balik pagar rumahnya. Betul, tapi itu karena penghuni sebelumnya tidak mengikuti apa yang saya bilang, ujar Kevin Ho. Sementara Fadli tampak tidak mengerti. Saya meninggalkan sebuah buku di kamar utama rumah ini. Saya minta dibaca dan diikuti dengan baik semua yang ada di buku itu, ucap Kevin Ho. Ya sudah, kalau begitu saya juga pamit ya. Benar kata Pak Yanto, saya takut mengganggu Pak Fadli merapikan barang-barang. Mari Pak. Pamit Kevin Ho. Gufron. Ia terlihat membungkuk untuk mengambil radio tua dari dalam kardus besar bertuliskan punya kakek. Ia kemudian meletakkannya di ujung meja, di samping barisan buku-buku tentang sejarah Indonesia dan biografi beberapa pahlawan bangsa. Dan di sisi lain barisan buku, tertata rapi sebuah tempat alat tulis berisi pena-pena lama yang bisa diisi ulang oleh tinta cair. Gufron. Ia kemudian bercongkok untuk mengambil barang lainnya di dalam kardus dengan berpegangan pada ujung meja. Namun meja yang dipegang Gufron terasa timpang pada kaki-kakinya. Kini bukannya mengambil barang di dalam kardus, akhirnya Gufron malah memeriksa kaki-kaki mejanya. Nampak lantai di dekat dinding ternyata sedikit turun ke bawah dan membuat meja jadi bergoyang. Gufron pun lantas memeriksa ke dalam kardusnya dan mencari sebuah benda yang bisa dia gunakan untuk mengganjal kaki meja di sisi dinding. Namun ketika melihat semua benda di dalam kardus, Gufron ternyata tidak bisa merelakan satu barang pun untuk dijadikan ganjalan. Kakek tua itu lantas berjalan berkeliling rumah tapi belum juga menemukan sesuatu untuk menolong mejanya. Hingga di depan kamar utama matanya menangkap sebuah buku di atas meja tua. Gufron lantas masuk ke dalam kamar dan mengambilnya. Ia kemudian membaca sampulnya sesaat. Feng Shui Rumah, penulis Kevin Ho. Tulisan di sampul tersebut. Ini punya siapa ya? Tanya Gufron menghampiri Ali yang sedang mendorong kulkas menuju dapur sembari memperlihatkan buku di tangannya. Kakek ambil dari atas meja kamar ayah, ujarnya lagi. Lantas, Ali pun kemudian melihat apa yang dimaksud kakeknya itu. Bukunya yang punya rumah, kayaknya ketinggalan di rumah ini deh. Soalnya udah ada di situ dari pertama aku lihat-lihat rumah sama ayah. Jawab Ali. Sementara Gufron hanya terlihat mengangguk-angguk saja. Kayaknya udah dibuang, gumam Gufron. Ia lalu membawa buku tersebut ke kamarnya dan menjadikannya ganjalan meja. Singkat cerita, Fadli berjalan ke dalam rumah lalu masuk ke kamar utama. Ia kemudian menebarkan pandangannya ke seluruh penjuru kamar. Benar, ia kini mencari buku yang dimaksud oleh Kevin Ho. Mencarinya di bawah kasur, di atas lemari dan di dalam laci, namun Fadli tidak menemukan buku apapun. Lantas, Fadli pun ke dapur untuk menemui Nia. Bu,
lihat buku di kamar kita?" tanya Fadli. Mia kemudian menghentikan kegiatan menata toples bumbu-bumbu dapurnya, menggeleng sesaat lalu melanjutkan kembali kegiatannya. Kini, Fadli gantian menghampiri Ali yang sedang menarik kabel panjang menuju kulkas. "Ali, kamu lihat buku di kamar ayah?" tanya Fadli. "Diambil kakek," jawab Fadli singkat. Lantas, Fadli pun menuju kamar ayahnya. Gufron yang sedang memasukkan baju ke dalam lemari menoleh cepat ketika anaknya masuk ke kamar yang pintunya memang tidak tertutup. Fadli kemudian menanyakan keberadaan buku yang sebelumnya ada di kamarnya. Gufron, ia kemudian menjawab dengan menunjuk kaki meja. Fadli, ia kemudian mendekat dan hendak mengambil buku yang kini menjadi ganjalan kaki meja. Namun Fadli terpaku sesaat membaca judul yang ada di sisi depan buku. Feng Shui Rumah, penulis Kevin Hu. Lantas Fadli pun mengerutkan kening. Ia kemudian mendengus geli membaca nama Kevin Hu sebagai penulis buku itu. "Memangnya kamu percaya sama Feng Shui?" tanya Gufron sembari melanjutkan merapikan pakaian. Baru saja Fadli hendak menjawab, ketika dari lantai 2 terdengar suara Hana dan Hani menggema di seluruh rumah. Suara mereka semakin jelas ketika keduanya turun ke lantai bawah. "Aku maunya kamar yang atas," ucap Hani dengan nada memaksa. "Aku udah bilang ke ayah sama ibu kalau kamar aku di atas," balas Hana. "Kenapa sih kakak nggak mau ngalah sama aku?" "Lah, kan aku lebih tua, kamu harus nurut apa kata aku." "Aduh, kenapa sih?" ujar Fadli yang sudah berdiri di ambang pintu kamar Gufron sembari berkacak pinggang melihat dua putrinya bertengkar. "Aku mau kamar yang atas tapi kakak nggak ngasih," ujar Hani merajuk. "Ayah kan udah bolehin aku nempatin kamar atas," bela Hana. "Kakak tukeran aja sama Kak Ali," minta Hani. "Nggak mau." Suara Ali terdengar kencang dari dapur. "Hani tidur di kamar bawah saja ya, biar dekat sama ayah dan ibu. Kalau lagi takut tidur sendirian bisa langsung samperin ibu," hibur Fadli pada anak bungsunya. "Memang ayah yang minta Kak Ali sama Kak Hana tidur di kamar atas, kan mereka udah besar," ujar Fadli kemudian. "Aku juga udah besar, tahun depan aku masuk SD," protes Hani. "Lagian kamar yang dibawa itu gelap," lanjutnya. "Kalau gitu mau tukeran sama kakek," suara Gufron terdengar dari dalam kamar. "Gak mau ah, kamar kakek kecil,"
ujar Hani. Sementara Gufron tertawa mendengar ucapan polos cucunya. Nanti ayah ganti lampunya sama yang lebih terang ya, rayu Fadli. Hani terlihat cemburu tapi tidak menjawab ayahnya. Sementara Hana yang memenangkan pertarungan lalu pergi naik ke kamarnya. Singkat cerita, dalam kegelapan Fadli memutar bolam di fitting lampu langit-langit kamar Hani. Hanya dalam beberapa putaran lampu baru sudah terpasang sempurna. Fadli kemudian turun dari tangga lipat yang tadi menjadi pijakannya lalu menekan saklar. Kini, kamar Hani menjadi terang seketika. Terdengar jam tua di ruang tamu berdentang 11 kali menunjukkan waktu pukul 11 malam. Rumah besar yang baru saja ditempati keluarga Fadli terasa sepi. Hampir semua anggota keluarganya sudah tidur karena kelelahan pindah rumah. Fadli, ia kemudian masuk ke dalam kamar utama dan mendapati Hani sudah tertidur sedangkan ia masih menatap layar ponselnya. Fadli pun kemudian mendekat ke Hani dan membangunkannya. Hani malam ini tidur di sini aja deh. Suara Hani terdengar sangat mengantuk. Biar ku gotong saja ya, ucapnya lalu meletakkan ponselnya di nakas dan menggendong Hani. Sementara Hani, ia terbangun dan sedikit merengek. Namun rengekannya berhenti ketika mendapati kamarnya telah terang benderang. Ibu tidur sama aku ya malam ini? Pinta Hani ketika Nia meletakkan tubuh Hani di atas tempat tidurnya. Nia, ia terlihat menimbang permintaan putri bungsunya itu. Ya sudah, kamu tidur duluan aja ya. Ibu mau minum dulu, ujar Nia. Hani, ia nampak tersenyum dan menuruti Nia yang kini sudah keluar dari kamar Hani. Dan mata Hani yang sebelumnya sudah mengantuk, kini malah kembali segar. Ia malah mengambil ponsel miliknya lalu membuka YouTube. Hingga ketika Nia kembali masuk dan membaringkan badannya di atas tempat tidur, Hani masih menonton YouTube. Ketika matanya sudah lelah, Hani mematikan ponselnya dan membangunkan Nia. Bu, aku haus, ujar Hani. Nia, ia mengerjap dan menatap Hani. Bisa ambil minum sendiri, ujar Nia. Hani mengangguk lalu turun dari kasur dan keluar kamar. Hani berusaha mencapai saklar lampu untuk membuat dapur menjadi terang. Namun, ia gagal. Lantas Hani pun memberanikan diri masuk ke dalam dapur yang gelap. Kantuk Hani seketika hilang ketika melihat Nia yang sedang berdiri di depan dispenser minuman dan meneguk air dari dalam gelas. Seingat Hani, ibunya masih berada dalam kamar dan tidak ikut bersama Hani ke dapur. Dalam diam Hani perlahan mundur, berbalik badan lalu berjalan cepat menuju kamar yang pintunya masih terbuka. Namun Hani tambah bingung ketika ia juga melihat ibunya masih tertidur di atas kasur. Lantas, matanya terbuka seakan menyadari kedatangan Hani. Terlihat jelas wajah putri bungsunya yang ketakutan itu. Kenapa? Tanya Nia.
Aku lihat ibu di dapur, ucap Hani terbata-bata. Sontak mata Nia terbelalak mendengar pengakuan anaknya. Namun ia berusaha menutupi keterkejutannya. "Ah, mungkin kamu salah lihat. Yuk kita tidur aja," ujar Nia. Sementara Hani terlihat ragu namun mengangguk dan akhirnya mendekati kasur lalu tidur dengan Nia. Singkat cerita, suara penyiar berita terdengar dari televisi. Aroma kopi bercampur dengan wangi nasi goreng di pagi hari. Sesekali cicit burung dipecah oleh raungan knalpot motor dan mobil yang lalu lalang di depan rumah keluarga Fadli. Terlihat Hana turun dari lantai 2 masih mengenakan baju tidur. Rambut panjangnya awut-awutan akibat tidur terlalu nyenyak. Hana, ia kemudian duduk di meja makan. Di hadapannya ada semangkuk besar nasi goreng berwarna coklat. Ia lantas mengambil salah satu piring bersih yang menumpuk di atas meja, lalu menuangkan sesendok besar nasi goreng ke dalamnya. "Cuci muka dulu kalau habis bangun tidur," ucap Fadli yang baru saja masuk ke ruang makan yang bersebelahan dengan dapur. Lalu duduk berseberangan dengan Hana. Hana terlihat melirik ayahnya sebal tapi mematuhinya. Nampak gadis remaja itu keluar dari ruang makan menuju toilet terdekat. Ia kemudian berpapasan dengan Hani yang juga baru masuk ruang makan. "Ibu kenapa nggak bangunin aku?" tanya Hani ketika sudah duduk di meja makan. Matanya menatap Nia yang berdiri di depan kompor membelakanginya. Lantas, ia pun mengingat hayalan tentang ibunya yang semalam berdiri di dapur. "Tadi ibu sudah panggil kamu kok," jawab Nia. "Ibu kebangun gara-gara aku ngompol," ujar Hani. "Mana ibu tahu kamu ngompol? Ibu kan tidur sama ayah," jawab Nia. "Loh, kan semalam ibu tidur sama aku," protes Hani, yang sontak membuat Nia berhenti dari kegiatannya dan memandang Hani. Sementara Fadli yang hendak menjawab nasi goreng ke dalam mulutnya juga menghentikan sendokannya. Iya, kemudian menatap putri bungsunya dengan penuh tanya. "Bapak nggak usah beda kamar juga nggak apa-apa kok. Hani bisa tidur sama saya dan Nia," ucap Fadli usai menceritakan apa yang dialami Hani semalam kepada Gufron. Mereka berdua duduk di teras menghadap jalanan kompleks. Di jam-jam pulang kantor, hampir setiap tetangga atau orang asing yang lewat selalu memandangi penasaran rumah besar yang dihuni oleh keluarga Fadli. "Tapi kan Hani nggak bisa selamanya tidur sama kalian. Didik untuk tidur sendiri dari sekarang, itu pilihan yang tepat. Kalau dia takut tidur di kamarnya, biar ganti kamar saja sama bapak," ucap Gufron. "Lagian kamar Hani kan lebih besar dari kamar bapak, pasti lebih nyaman. Kalau Hani nggak mau sekarang tidur sendirinya, ya nggak apa-apa kalau bapak pindah kamar dari sekarang. Biar kalau Hani sudah siap dia langsung pindah kamar," ujar Gufron lagi. Sementara Fadli hanya mengangguk mendengar ucapan ayahnya. "Tapi setelah dengar cerita Hani, sebenarnya saya mau kosongin saja kamar itu. Mungkin mau saya jadikan gudang kedua," ujar Fadli.
Buat apa dijadiin gudang? Tujuan kita pindah ke sini kan karena jumlah kamar yang sesuai dengan kebutuhan semua anggota keluarga dan harga sewa yang murah. Kalau karena cuma satu cerita yang kita nggak tahu kebenarannya, bisa-bisa kita juga tidak akan lama tinggal di sini. Ucap Gufron sembari mengisap rokok yang ada di tangannya lalu membuang tembakau yang sudah menjadi abu ke dalam asbak. Tapi Hani nggak pernah bohong, dan sebelumnya juga nggak pernah mengalami hal kayak begini. Ucap Fadli. Aku jadi penasaran sama omongan tetangga tentang penghuni-penghuni sebelumnya yang nggak pernah lama tinggal di rumah ini. Apa mereka mengalami kejadian yang sama ya? Ujar Fadli sembari menatap ayahnya. Pak Kevin, dia sebenarnya minta kita untuk mengikuti apa yang ada di dalam buku yang Bapak jadikan ganjalan meja. Dan ternyata buku itu tentang Feng Shui. Ujar Fadli, sementara Gufron tertawa meledek. Keluarga kita nggak percaya sama yang begitu-begitu. Jangan aneh-aneh kamu. Ujar Gufron sembari kembali mengisap rokok yang mulai habis tembakaunya. Oh ya, nanti malam Bapak mau nonton bola, Bapak bawa TV-nya ke dalam kamar ya. Ujar Gufron lagi. Singkat cerita, terlihat Gufron mematikan televisinya. Wajahnya terlihat puas dengan hasil pertandingan bola malam ini. Klub bola kesayangannya memenangkan pertandingan. Sementara di ruang tamu jam berdentang satu kali menandakan waktu sudah lewat dari tengah malam. Gufron, ia kemudian mendorong meja televisi yang memiliki roda di ujung kaki-kakinya. Decit roda meja memecah keheningan malam di dalam rumah besar 2 lantai itu. Gufron terus saja mendorong hingga meja dan televisi tersebut sampai di tempatnya semula. Ruang keluarga. Setelah memastikan televisi berada di tempatnya, Gufron kembali ke kamarnya yang sebelumnya adalah kamar Hani. Gufron mematikan lampu kamar dan ruangan sekejap menjadi gulita. Gufron kemudian naik ke atas tempat tidur dan bersiap untuk istirahat. Namun, baru beberapa detik Gufron terpejam cahaya yang menyilaukan datang tiba-tiba dan membuat Gufron kembali membuka matanya. Benar, cahaya itu berasal dari televisi. Sontak Gufron pun terduduk di atas kasur. Ia menatap televisi dan mejanya yang kini berada di dalam kamarnya, di tempat sebelumnya benda itu berada. Televisi menyiarkan bincang-bincang para komentator pertandingan bola selama 1 detik. Lalu televisi kembali mati. Dan di detik berikutnya televisi kembali menyala dengan tayangan yang masih sama. Lalu kembali mati. Dan menyala kembali. Tapi kini memperlihatkan para komentator yang sedang tertawa bersama sembari memandang tepat ke arah Gufron yang tampak melotot ketakutan menatap TV yang kini kembali berada di hadapannya. Singkat cerita, Fadli mengangkat meja milik Gufron yang bersebelahan dengan lemarinya dengan satu tangan. Sembari berjongkok, Fadli mengambil buku yang dijadikan ganjalan meja oleh Gufron. Fadli kemudian membawa buku itu ke ruang tamu tempat semua anggota keluarga sedang berkumpul di sana. Ini buku yang diminta Pak Kevin untuk kita ikuti dan terapkan di rumah ini. Ucap Fadli sambil meletakkan buku karya Kevin Ho di atas meja. Ayah pikir, karena kita tidak pernah percaya sama hal seperti ini, jadi apapun keadaannya kita juga tidak akan pernah mengikutinya. Ujar Fadli. Ayah udah baca.
Tanya Ali, namun Fadli menggeleng. Kalau begitu, kita lihat aja apa yang salah dari rumah ini menurut buku itu, ucap Nia. Fadli mengambil buku tersebut, membukanya perlahan dan membolak-balik halamannya. Sementara Hana mendekat ke samping ayahnya dan ikut membaca buku itu. Lantas, Fadli dan Hana tidak menemukan sesuatu yang mengganjal dari isi buku itu. Namun ketika hampir di akhir halaman, keduanya saling menatap. Arah timur laut atau 45 derajat pada kompas adalah gerbang luar bagi makhluk gaib. Sementara itu baradaya atau 215 derajat pada kompas adalah gerbang dalam bagi makhluk gaib. Arah timur laut tidak baik untuk digunakan sebagai kamar anak-anak, terutama anak-anak di bawah umur 8 tahun. Hana, ia membacanya keras-keras. Ali mengeluarkan ponselnya dan mencari aplikasi kompas. Ia kemudian meletakkannya di atas meja. Dan benar saja, kompas menunjukkan jika arah kamar Hani yang semalam ditempati oleh Gufron berada di 45 derajat pada kompas. Kamar Hani ada di timur laut, seru Ali sembari menunjuk arah kamar Hani. Tapi semalam kan Hani nggak tidur di sana. Kenapa kakek juga diganggu ya? Tanya Gufron. Area ini bukan hanya tidak cocok ditinggali anak-anak, tapi juga lansia. Hal ini berlaku terutama bagi orang tua yang kondisi fisiknya lemah atau sedang sakit. Tambah Fadli meneruskan paragraf yang tidak diselesaikan oleh Hana. Tapi bapak kan gak sakit, bela Gufron. Tapi kakek kan tetap lansia, jawab Ali. Kayaknya Hani harus tukeran kamar sama Ali atau Hana, ucap Nia. Nggak mau, ucap Ali dan Hana bersamaan. Singkat cerita, rumah besar 2 lantai kini sudah kosong kembali. Semua barang sudah diangkut ke atas truk ukuran sedang dan 2 mobil bak terbuka. Nia dan Hani terlihat duduk di kursi penumpang mobil bak terbuka. Sementara Gufron, Ali dan Hana berada di mobil bak lainnya. Fadli, ia terlihat menyerahkan kunci rumah pada Kevin Hu. Terima kasih banyak Pak Kevin. Saya benar-benar minta maaf kalau Pak Fadli dan keluarga tidak nyaman selama tinggal di rumah saya ini, ucap Kevin Hu sembari mengambil kunci yang diberikan oleh Fadli. Sebenarnya saya berharap bisa tinggal lama, tapi ternyata saya dan keluarga tidak berjodoh panjang dengan rumah ini, ucap Fadli yang sedang memandang rumah besar di hadapannya itu. Saya dan keluarga mungkin memang tidak terlalu mengerti dan percaya dengan Feng Shui. Tapi mungkin apabila setelah ini ada penghuni baru, Pak Kevin bisa jelaskan di awal pada mereka tentang isi dari buku Pak Kevin yang tulis itu, ujar Fadli. Sementara Kevin mengangguk dan tersenyum pada Fadli. Terima kasih Pak Fadli, ujar Kevin Hu. Fadli, ia kembali menatap rumah besar 2 lantai itu beberapa detik lagi untuk mengenangnya.
Dan itu adalah tipe rumah yang sebenarnya sudah dia impikan sejak lama. Kalau begitu saya pamit dulu, Pak, ujar Fadli sembari menjabat tangan Kevin Ho. Tiba-tiba saja senyum di wajah Fadli langsung hilang ketika merasakan suhu tangan Kevin Ho yang sangat dingin. Namun senyum Kevin Ho pada Fadli menunjukkan seperti tidak ada hal yang aneh. Fadli, ia kemudian melepaskan jabatan tangannya. Ia lalu pergi meninggalkan Kevin Ho yang berdiri di depan pagar rumah besar 2 lantai sembari memeluk buku rumah Feng Shui miliknya. Nampak senyum misterius tergambar di wajahnya.